Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Ambon. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah metode penelitian PAI dengan dosen pengampu Ibu Sri Ramadhani Pulu MPDI. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 7 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja, ini media video presentasi dari kami. Yang akan menjadi pemandu presentasi video pada kali ini. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Saya sendiri sebagai ketua kelompok dengan NIM 1903010022, Nursita dengan NIM 1903010026, Nadira Najam Rumles dengan NIM 1903010028, Ratnia Tuharea dengan NIM 1903010013, Aderiana dengan NIM 1903010001, Indi Rahmawati Sitania dengan NIM 1903010031, dan yang terakhir Megawati Sanmas dengan NIM 2003010073. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang penelitian pustaka. Penelitian pustaka atau riset kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Tegasnya, riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan koleksi perpustakaan saja, tanpa memerlukan riset lapangan. Berbeda dengan penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif, mereka harus melakukan proses observasi awal terlebih dahulu. Prosedur studi kepustakaan. Jadi, ada 8 poin prosedur untuk melakukan studi kepustakaan. Yang pertama yaitu tentang pemilihan topik. Pemilihan topik dapat dilakukan berdasarkan permasalahan dan fenomena yang ada. Kedua, eksplorasi informasi. Eksplorasi informasi terhadap topik yang dipilih untuk menentukan fokus penelitian. Ketiga, menentukan fokus penelitian berdasarkan informasi yang telah diperoleh dan dapat berdasarkan prioritas permasalahan. Keempat, sumber data yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data empiris yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dan literatur lainnya yang mendukung tema penelitian. Yang kelima, yaitu membaca sumber kepustakaan. Membaca sumber kepustakaan merupakan sebuah kegiatan pemburuan yang menuntut keterlibatan pembaca secara aktif dan kritis agar bisa memperoleh hasil yang maksimal dalam membaca sumber penelitian. Pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian. Keenam, membuat catatan penelitian boleh dikatakan tahap yang paling penting dan barangkali juga merupakan puncak dalam keseluruhan rangkaian penelitian. Kemudian yang ketujuh, mengolah catatan penelitian. Semua sumber yang telah dibaca kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian. Kedelapan, penyusunan laporan sesuai dengan sistematika penulisan yang telah berlaku. Pertama, studi kepustakaan. Ciri yang pertama ialah bahwa peneliti berhadapan langsung dengan teks, misalnya nas atau data angka, dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata yang berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya. Teks memiliki sifat-sifatnya sendiri dan memerlukan pendekatan tersendiri pula. Yang kedua yaitu data perpustakaan bersifat siap pakaian. Artinya peneliti pergi kemana-mana kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang telah tersedia di perpustakaan, ibaratnya belajar. Bersepeda, orang tak perlu membaca buku atau artikel tentang bagaimana teori naik sepeda. Begitu pula hanya dengan riset perpustakaan. Ciri yang ketiga adalah bahwa data perpustakaan umumnya adalah sumber sekunder, dalam artinya bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan
kedua, dan bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan. Ciri yang keempat adalah bahwa kondisi dari pustakaan tidak dibatasi oleh ruangan atau waktu. Peneliti terhadap dengan informasi statik, tetapi artinya kapanpun dia datang dan dia pergi, tersebut tidak akan pernah berubah karena ia sudah merupakan data mati yang tersimpan dan rekam tertulis atau teks, gambar, rekaman, tape atau film. Saya akan membahas tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, saya akan membahasnya, terus yang kedua, saudara Indi Sitania. Oke, teknik pengumpulan data di sini yang pertama dibagi menjadi tiga, yaitu editing sama dengan organizing sama finding. Oke, editing yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, makna, dan keserasaan makna antara yang satu dengan yang lain. Sedangkan yang kedua yaitu organizing, yaitu pengorganisir data yang diperoleh dengan kerangkaian yang sudah diperlukan. Sedangkan yang ketiga yaitu finding, melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah teori yang metode yang telah ditentukan sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil jawabannya dari rumusan masalah. Pembahasan dari pemateri sebelumnya, yaitu Nadira Najam Rumles tentang teknik pengumpulan data. Nah, untuk teknik pengumpulan data ini dia terbagi atas beberapa hal. Yang pertama, untuk memperoleh kredibilitas yang tinggi, maka si peneliti harus yakin bahwa dokumen ataupun naskah-naskah yang dia miliki itu otentik. Maksudnya, si peneliti ini harus yakin bahwa data yang dia punya itu memang sudah teruji kevalidannya dan tidak dapat diragukan lagi. Nah, yang kedua, pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu objek maupun suasana penelitian. Mengapa dapat dikatakan demikian? Karena studi kepustakaan ini, jika dilihat pengumpulan datanya ini hanya berupa kita membaca berbagai sumber literatur seperti buku, majalah, sumber-sumber sejarah, apapun itu yang berkaitan dengan penelitian kita. Dan hal itu tidak akan mengganggu objek maupun suasana penelitian kita. Nah, yang ketiga, pengumpulan data ini perlu didukung oleh pendokumentasian. Maksudnya, setiap penelitian yang kita lakukan perlu kita dokumentasikan agar menjadi bukti yang konkret bagi orang lain bahwa kita memang benar-benar melakukan sebuah penelitian. Nah, yang keempat, pengumpulan data ini sebaiknya kita lakukan secara bertahap dan sebanyak mungkin peneliti berusaha mengumpulkan. Nah, jika penelitian yang kita lakukan bertahap, otomatis penelitian kita akan teratur. Dengan teratur, maka penelitian kita juga akan tersusun. Nah, dengan begitu, jika penelitian yang kita lakukan sudah teratur, tersusun, bertahap, artinya semakin kecil atau minim kesalahan yang akan kita buat dalam penelitian tersebut. Nah, si peneliti ini juga dia harus sadar betul bahwa dia harus sebanyak mungkin mengumpulkan data, karena hal itu yang akan menguatkan argumen maupun akan menjadi bukti penguat bagi penelitian yang dia teliti. Jadi saya akan melanjutkan poin kelima, yaitu tentang analisis data. Dari analisis data ini yang akan kita jelaskan yaitu tentang deduktif, induktif, interpretatif, komparatif, dan historis. Kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu deduktif. Deduktif yaitu pemikiran yang bertolak pada fakta-fakta yang umum kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Yang kedua, induktif. Induktif yaitu mengambil suatu konkulasi atau kesimpulan dari situasi yang konkret menuju pada hal-hal yang abstrak, atau dari pengertian yang khusus menuju ke pengertian yang bersifat umum. Kemudian yang ketiga, interpretatif yaitu
menginterpretasikan suatu makna ke dalam makna normatif. Yang keempat, komparatif. Komparatif yaitu membandingkan objek penelitian dengan konsep pembanding. Kemudian yang kelima yaitu historis. Historis yaitu melakukan analisis kejadian-kejadian di masa lalu untuk mengetahui kenapa dan bagaimana suatu peristiwa itu telah terjadi. Melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Instrumen penelitian studi kepustakaan adalah peneliti itu sendiri, yang dimana instrumen penelitian berbeda dengan penelitian kuantitatif, yang dimana penelitian kuantitatif instrumen penelitiannya adalah kuesioner dan angket. Sementara penelitian pustaka dan penelitian kualitatif, instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Mungkin cukup sekian presentasi video pada kali ini. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.